Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, saya sebagai gembala Gereja CKI Miracle Community Church, saya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarkan kita boleh memaknai setiap perayaan hari raya kita dan kita tetap bisa mengucap syukur. Kita tetap bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Tetap Tuhan yang memegang kendali. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu sebelum kami merenungkan firman Tuhan. Biarkan hari ini roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, dan terjadilah mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, satu hal di mana ketika ibadah kenaikan Tuhan belum kita bisa lakukan secara tatap muka, tapi itu biarkan tidak mengurangi rasa sukacita kita. Walaupun ibadah masih kita lakukan secara online, tetapi itu bisa tetap membawa hati kita untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna yang terjadi di balik kenaikan Tuhan Yesus adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dinyatakan bahwa Tuhan tidak hanya dia mengalami via dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Dia tidak hanya disalibkan mati di atas kayu salib, menebus, mendamaikan, membenarkan hidup manusia, tetapi dia juga bangkit daripada kematian untuk memberikan kemenangan dan mengalahkan maut. Yang terakhir, dia menampakkan diri dan dia naik ke surga. Saudara, pas peristiwa hari ini adalah peristiwa tentang kenaikan Tuhan. Yesus naik ke surga. Sebenarnya apa yang Yesus lakukan dengan dia naik ke surga, sebenarnya ingin menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Artinya Yesus datang bukan dari dunia ini. Yesus datang dari surga. Yang datang dari surga kembali ke surga. Sebenarnya ini ingin membuktikan apa? Dia Tuhan. Dia bukan manusia. Dia datang dari atas. Dia adalah yang empunya surga dan segala isinya. Ingin menunjukkan kepada kita, dialah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Saudara, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mau mengajak kita semua untuk kita kembali memaknainya dan membawa iman percaya kita untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Dia datang dari surga, berarti ketika dia naik ke surga, dia tahu bagaimana ke surga itu. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Sebenarnya Yesus mau berkata, kalau orang ingin sampai kepada Bapa, ingin ke surga, bukan lewat jalan yang lain, tetapi jalan itu adalah Dia. Yesus mau berkata, engkau ingin lihat kehidupan kekal, ada di dalam Dia. Di balik makna kenaikan Tuhan, yang pertama, Yesus ingin menyatakan kepada kita semua bahwa Dialah Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus buat Bapak Ibu? Ada yang berkata Dia guru. Ya, Dia guru. Dia pengajar yang luar biasa. Dia sumber mujizat. Ya, Dia sumber mujizat. Dia nabi. Ya, Dia nabi. Dia menyuarakan suara kebenaran. Dia imam. Ya, Dia imam yang lebih tinggi daripada Melkisedek. Dia imam yang masuk ke bait Tuhan, membawa darahnya menjadi pendamaian buat kita. Tetapi yang terakhir yang kita harus tahu, Dia bukan hanya nabi, imam, sahabat, pembuat mujizat. Dia bukan hanya penyembuh. Dia bukan hanya raja, tetapi Dialah Tuhan. Kata Tuhan berarti Dialah yang layak disembah. Yesus naik ke surga, Dia menyatakan kepada kita, Dialah Tuhan. Sebab itu mari menyembah Tuhan dengan takut dan gentar, menghormati Dia, karena kita menyadari Tuhan kita layak terima semua yang terbaik daripada hidup kita. Katakan amin, katakan haleluya. Yang kedua saudara, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Makna yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus naik ke surga untuk memberikan seorang penolong kepada kita. Dari Yohanes 14 tadi, dari ayat yang kita baca, kita bisa menangkap bahwa Yesus sebentar lagi secara rupa manusia tidak akan ada lagi di dunia. Maka ketika Dia naik ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, Parakletos, yang disebut dengan Roh kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Roh kebenaran penolong yang lain? Dikatakan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Roh kebenaran inilah yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Yatim piatu artinya kita itu seorang diri. Kita tidak ada orang lain, tidak ada sahabat, tidak ada orang tua. Tetapi dengan adanya penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Tuhan berkata Dia yang akan menyertai kamu. Dan Tuhan di ayat yang ke-20 berkata bahwa sebab itu engkau akan tahu bahwa Yesus di dalam Bapa, dan Yesus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus. Bicara tentang apa? Sebuah hubungan, sebuah relasi, sebuah koneksi, sebuah persekutuan yang intim, yang sangat erat di dalam Dia. Lewat apa? Rohnya. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menjadi penolong buat kita,
yang menyertai kita. Dunia pasti tidak akan menerima dia, karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Artinya dunia apa? Orang-orang yang tidak percaya Yesus pasti akan menolak. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal dan tidak melihat. Kita orang percaya, kita mengenal ada rohnya yang ada di dalam hidup kita, yang menyertai kita senantiasa. Saudara, Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita yatim piatu, tetapi dia memberikan rohnya, yaitu roh kebenaran, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Katakan haleluya. Di Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan 27 dinyatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata waktu dia naik ke surga, maka Tuhan memberikan yang pertama adalah penolong, yang kedua adalah penghibur, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja untuk apa? Mengajarkan segala sesuatu yang Yesus katakan. Berarti saudara, selama kita membaca merenungkan firman Tuhan Alkitab kita, maka Roh Kudus akan mengajar kita, akan menuntun kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Dia. Lalu Tuhan berkata bahwa damai sejahteranya, damai sejahtera dari siapa? Dari Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Dunia memberikan damai sejahtera hanya sesaat, kepuasan sesaat, kebahagiaan sesaat. Bahkan ujungnya kebahagiaan dunia akan menarik kita untuk menjauh daripada Tuhan, masuk ke dalam setiap perangkat si jahat. Tetapi damai sejahtera Tuhan adalah berbeda dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera itu akan membuat hati kita akan terus mengalami sukacita di tengah pergumulan, mengalami kebahagiaan di tengah ketekanan, mengalami yang namanya kegembiraan, bahkan ada yang namanya luapan, yang namanya sukacita, walaupun di tengah penderitaan pergumulan yang kita alami. Oleh sebab itu, roh penghibur tadi yang diberikan kepada kita, itu yang akan membuat hati kita untuk tetap tenang dan bisa bersukacita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jemaat Tuhan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ada roh penghibur, ada roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan tuntunannya buat kita supaya hati kita tetap tenang dan tidak gentar. Sekalipun hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, saudara, saya mau berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Biarkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Sekalipun kalau kita buka di berita, kita baca di media-media yang ada, saudara, berapa banyak orang sudah meninggal karena pandemi virus ini. Tapi saya mau berkata hari ini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tetap kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Roh penghibur, roh penolong yang akan menuntun kita, yang menyertai kita, yang akan membawa kita untuk tetap tenang dan tinggal di dalam anugerah Tuhan. Mari kita percayai, kita tinggal di dalam rohnya yang memberi kekuatan buat kita.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 13 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, Yesus naik ke surga supaya Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran itu turun atas hidup kita orang yang percaya. Roh Kudus akan menginsafkan dunia yang tidak percaya, untuk supaya mereka menyadari dan mereka mengakui juga bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, tentang dosa, bahwa dunia ini ada dalam dosa, dan dosa diselesaikan hanya di dalam nama Yesus, supaya mereka percaya kepada Yesus. Akan penghakiman bicara apa? Dunia disadarkan bahwa Yesus akan datang menjadi hakim untuk menghakimi semua, dan dialah Tuhan yang akan menghakimi segala sesuatu. Tetapi buat kita yang percaya, Roh kebenaran tadi akan memimpin kita dari waktu ke waktu kepada setiap kebenaran. Jadi saudara, di dalam anugerah Tuhan, jangan memakai kebenaran diri sendiri, tetapi kita mau belajar untuk izinkan Roh Tuhan memimpin hidup kita ke dalam kebenaran. Waktu saudara dipimpin dalam kebenaran, saudara, saya percaya hidup saudara akan terus mengalami setiap janji Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat datang daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Biarkan Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas kita, yang Tuhan kirimkan atas kita, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, itu yang terus menyadarkan kita, Dia Tuhan yang terus menyertai kita selama-lamanya. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang menjadi makna di balik kenaikan Yesus ke surga? Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara, waktu Roh Kudus turun, maka kita akan terima kuasa. Kuasa di sini pakai kata dunamos. Dunamos kita bisa lihat hari ini ada kata dinamit, sesuatu yang bisa untuk meledakkan. Dalam bahasa Yunani kata kuasa dipakai banyak kata saudara. Ada yang namanya exousia, ada yang namanya energo, ada yang namanya kratos, ada juga dunamos. Saudara, tapi kata ini dipakai yang namanya dunamos. Artinya apa? Kalau Roh Kudus turun, engkau akan terima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk kita menjadi saksi Tuhan, untuk kita menjadi pemberita kabar baik bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara, waktu kita menjadi saksi Tuhan, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bicara Yerusalem, bicara tempat yang paling dekat, tempat yang paling kecil kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi keluarga besar kita. Yudea ke arah yang lebih luas, Samaria sampai ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan sampai ke ujung bumi. Waktu kita menjadi saksi Tuhan,
Saudara, kuasa itu akan menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan. Maka saudara, waktu Tuhan berkata dalam amanat agungnya, beritakanlah Injil kepada semua makhluk dan jadikan semua bangsa muridku. Yesus berkata, maka engkau akan menginjak ular dan kalajengking, kau akan minum racun, dan kau melakukan apapun, tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Engkau tetap baik-baik. Ada kuasa yang menundungi kita dalam kita menjadi saksi Tuhan. Dan itu terjadi waktu Roh Kudus turun. Saat Roh Kudus turun atas hidup kita, siapapun Anda orang percaya, engkau tetap terima kuasa daripada Tuhan. Jadilah saksi, saudara. Maka di makna di balik kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan ingin menjadikan kita saksi. Kita menjadi seorang yang terus mengabarkan kabar baik. Di sanalah kuasa Tuhan sedang turun dan bekerja dalam hidup kita. Saudara, saya tahu ada tantangan. Saudara, saya tahu ada pergumulan. Saudara, saya tahu ada sesuatu yang menghambat apa yang kita lakukan. Tetapi saya mau berkata, justru inilah waktunya. Waktu semua kita, saudara, dengan adanya pandemi COVID yang ada ini, saudara. Saudara, memang ibadah tatap muka belum bisa dilakukan. Tetapi saudara, waktu kita hari ini semua bergerak ke online service, virtual service, saudara, apa yang terjadi, saudara? Berita kabar baik boleh dilihat oleh semua orang, tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja tertentu. Kita buka Facebook, kita buka YouTube, kita buka media sosial, semua ada berita kabar baik dan semua orang bisa mendengarkan. Bagian kita, saudara, adalah kita menjadi saksi Tuhan, menceritakan kabar baik. Dan saya percaya, selama saudara juga melihat siaran ini, saya percaya kuasa Tuhan juga turun atas hidup kita. Untuk kita sama-sama, untuk kita mengalirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, untuk bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Saya percaya tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan kita. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Dan di hari kenaikan Tuhan Yesus, mari saudara, makna itu kembali kita untuk kita terus mempercayai dan menaruh harapan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Saya mau review kembali dari 3 hal yang sudah kita pelajari. Apa makna daripada kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa dialah Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang mengalami yang namanya via dolorosa, jalan penderitaan, mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, tapi dia juga Tuhan yang bangkit atas maut, mengalahkan maut, memberi kemenangan kepada umatnya. Tetapi dia juga menampakkan diri dan naik ke surga untuk menunjukkan kepada dunia, dialah Tuhan, Yesus Tuhan, Jesus Christ is Lord. Yang kedua, saudara, Yesus naik ke surga adalah memaknai, makna daripada Yesus naik ke surga adalah Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur itu dicurahkan dalam hidup kita orang yang percaya. Dia yang akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menghibur kita, memberi damai sejahtera kita, sehingga kita tidak menjadi yatim piatu. Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Roh Kudus juga yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, Roh Kudus yang disebut juga Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang ketiga, saudara, makna dari kenaikan Yesus ke surga adalah untuk Tuhan menyatakan kuasanya untuk kita menjadi saksinya.
waktu kita menjadi saksinya, Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita terima kuasa, pelayanan kita, pemberitaan firman Tuhan kita akan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Saudara, biarkan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya kita semua orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh-Nya. Biarkan hari ini Roh Kudus melawat kita lebih luar biasa lagi. Izinkan Roh-Nya berdaulat dalam hidup kita. Haleluya. Mari saja saudara, kita sama-sama berdoa, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini, saudara, izinkan Roh Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu. Engkau menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Engkau menjadi orang-orang terus menyadari akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bapa, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarkan firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunlah hari ini Roh Kudus menjamah setiap kami. Setiap kami boleh mengalami kepenuhan di dalam Roh-Mu, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tuhan, terima kasih. Biarkan firman Tuhan memberi kekuatan buat kami, terus menyadarkan kami bahwa Yesuslah Tuhan. Ada Roh-Nya yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih. Kemanapun kami melangkah, biarkan kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak takut akan bahaya, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.